Soal selanjutnya, titik A dan B masing-masing berada pada jarak 4 meter dan 9 meter dari sebuah sumber bunyi. Jika IA dan IB masing-masing adalah intensitas bunyi di titik A dan titik B, maka IA berbanding IB adalah, nah ingat kembali adik-adik, rumus hubungan antara intensitas bunyi dengan jarak sumber bunyi ya. Nah, di mana I intensitas berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, ini konsep pada intensitas bunyi. Maka dari sini bisa kita tuliskan, karena ditanya adalah IA banding IB sama dengan, itu bisa kita tulis di sini RB kuadrat per RA kuadrat, karena I berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Kemudian kita ganti IA banding IB sama dengan RB 9 kuadrat per RA 4 kuadrat sama dengan 9 kuadrat 81 per 4 kuadrat 16. Nah, jawaban untuk soal ini adalah D. Soal selanjutnya, taraf intensitas bunyi yang dihasilkan oleh satu ekor kambing adalah 45 dB. Jika terdapat 100 ekor kambing, maka taraf intensitas bunyi menjadi. Nah, untuk soal taraf intensitas bunyi dengan beberapa sumber bunyi, kita ingat kembali rumusnya adalah TIN sama dengan TI ditambah 10 log N ya. Nah, ini rumusnya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan TI untuk satu ekor kambing adalah 45 desibel ditambah 10 log N ini adalah jumlah. Jadi di sini jumlah sumber bunyinya adalah 100 sama dengan 45 ditambah 10. Nah, log 100 2 ya. Maka 45 ditambah 20 hasilnya adalah 65 desibel. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya, sumber bunyi dengan frekuensi 850 Hz bergerak mendekati seorang pengamat dengan kecepatan 40 meter per sekon. Jika cepat rambat bunyi di udara sebesar 340 meter per sekon dan pengamat bergerak menjauhi searah sumber bunyi dengan kecepatan 10 meter per sekon, maka frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat adalah. Nah, soal ini berkaitan dengan efek Doppler. Kita ingat kembali adik-adik, rumus untuk menentukan frekuensi pada efek Doppler adalah Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali dengan Fs. Nah, sekarang kita harus menentukan terlebih dahulu tanda dari Vp dan Vs sesuai dengan kondisi soal. Nah, untuk mengingat kembali, nilai Vp akan bertanda positif ya jika pendengar mendekati sumber, dan negatif sebaliknya. Kemudian Vs bertanda positif jika sumber menjauhi pendengar, dan bertanda sebaliknya ya jika sumber mendekati pendengar. Kita perlu memahami ini terlebih dahulu. Nah, di soal disebutkan sumber bunyi bergerak mendekati seorang pengamat, arti sumber mendekati pengamat. Maka nilai Vs yang 40, Vs sama dengan ya min 40.
karena sumber mendekati pengamat. Kemudian, pengamat bergerak menjauhi sumber bunyi. Pengamat menjauhi sumber. Berarti VP sama dengan juga negatif min 10 meter per sekon karena pengamat menjauhi sumber. Maka kalau sudah kita tentukan, kita tinggal masukkan nilai tersebut ke persamaan efek Doppler. V adalah cepat lambat bunyi di udara, nilainya 340, VP min 10 per 340 PS min 40 dikali Fs 850. Oke, kita lanjutkan di sini. Fp sama dengan ini tinggal 330 per 300 dikali 850. Oke, ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini 11, ini 10 ya. Sama dengan 935 Hz. Nah, jadi jawaban untuk soal ini adalah C. Soal berikutnya, senar gitar yang panjangnya 5 meter dan massanya 6,25 gram ditegangkan dengan gaya 2 Newton dirambati gelombang transversal. Maka frekuensi nada dasar gitar adalah, soal ini berkaitan dengan alat penghasil bunyi. Nah, untuk mengetahui nilai frekuensi nada dasar gitar, ini pada dawai dirumuskan F0 sama dengan V per 2L. Nah, jadi kita harus menentukan nilai V terlebih dahulu. V sama dengan akar F dikali L per M. Nah, di mana F adalah gaya tegangan yang diberikan kepada tali atau dawai, L panjang tali atau dawai, dan M adalah massa. Nah, kemudian kita hitung langsung. F diberikan di soal nilainya 2, L panjang 5, per massa senar di sini 6,25 gram. Kita jadikan ke dalam kilogram, 6,25 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 per 6,25 kali 10 pangkat min 3. Nah, 10 dibagi 6,25 sama dengan 1,6. 10 pangkat min 3 kita naikkan ke atas jadi 10 pangkat 3. Nah, agar bisa diakarkan, maka kita rubah menjadi 16 kali 10 pangkat 2 ya. Nah, ini sudah bisa kita akarkan. Akar 16 adalah 4. Akar 10 pangkat 2, 10 pangkat 1. Jadi kita peroleh nilai V sama dengan 40 meter per sekon. Nah, nilai V yang sudah kita peroleh, kita masukkan ke rumus frekuensi nada dasar pada gitar. V per 2L. Jadi V 40 bagi dengan 2 kali nilai L tadi 5 sama dengan 40 per 10 sama dengan 4 Hz. Nah, jawabannya adalah A. Soal selanjutnya,
Pipa organa tertutup A memiliki frekuensi nada atas pertama yang sama tingginya dengan nada dasar pipa organa terbuka B. Jika dalam keadaan sama, panjang pipa B adalah 20 cm, maka panjang pipa organa A adalah... Nah, untuk soal yang berkaitan dengan pipa organa, kita harus menentukan rumus frekuensi nada yang ditanyakan di dalam soal. Nah, bagi adik-adik yang masih bingung dalam menentukan rumus frekuensi, nah di sini kita berikan tipsnya. Pertama, tuliskan dulu nilai F0 banding F1 banding F2 banding F3 dan seterusnya ya. Nah, kemudian karena di sini yang ditanya nilai pipa organa terbuka dan tertutup, jadi kita tuliskan keduanya. Untuk pipa organa terbuka, nilai perbandingan antara frekuensi nada dasar dengan frekuensi berikutnya adalah 1 banding 2 banding 3 banding 4. Nah, nanti perbandingan ini dikali dengan V per 2L. Sedangkan pipa organa tertutup atau POT, angka perbandingannya adalah 1 banding 3 banding 5 banding 7 kali dengan V per 4L. Ya, nah, ini sedikit tips untuk menentukan rumus frekuensi pada pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Nah, kemudian kita kembali ke soal. Pipa organa tertutup A memiliki frekuensi nada atas pertama yang sama tingginya. Berarti nada atas pertama berarti F1 ya. Berarti untuk pipa organa tertutup kita pakai nanti, kita tandai dulu. Kemudian pipa organa terbuka B nada dasar berarti F0 ya. Berarti ini yang kita pakai angka perbandingannya. Nah, sehingga kita tuliskan F1A yang tertutup sama dengan F0B terbuka. Berarti ini untuk POT, ini POB. Nah, kita lihat rumus yang sudah kita tentukan tadi. Untuk tertutup berarti angka perbandingannya 3 dikali V per 4L. Ini 3 V per 4LT sama dengan, atau LT ini kita ganti dengan LA saja, F0B berarti 1 kali V per 2L. Jadi cukup V per 2L B ya. Nah, ini nilai V bisa kita coret. Ini juga bisa kita coret. Ini tinggal 2. Jadi 2LA sama dengan 3LB. Jadi nilai B sudah diketahui 20 cm ya. 2LA sama dengan 3 kali 20. Sehingga LA sama dengan 60 per 2 sama dengan 30 cm. Oke, jawaban untuk soal ini adalah E.